Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang berhormati dan yang sama-sama kita muliakan, para ahli ulama, para habaib, guru agama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Saudari, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan, umur yang panjang, sehingga senantiasa bisa memberikan pencerahan kepada kita seberata. Yang ulun hormati Kasat Entel Polres Balangan dan seluruh jajaran Polres Balangan, hadirin sekalian yang kada bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takjim ulun lawan pian-pian seberata. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir di benua kita dan di negara kita. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyak bersalawat kita merupakan bagian daripada umat beliau yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat, baik syafaat di dunia, lebih-lebih syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, yang pertama, ini setelah pilkada kemarin ulun hanya turun ke majelis ini gitu kan, karena langsung dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Jadi dalam kesempatan ini ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pian-pian seberataan yang telah memberikan kepercayaan kepada ulun dan Pak Haji Supiani untuk memimpin Balangan sampai 2024. Untuk itu kami mohon doa, mudah-mudahan amanah dan kepercayaan ini bisa kami tanggung jawabi dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Balangan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ulun pribadi bisa berhadir di majelis ini dalam rangka memperingati haul 2 tahun Majelis 7 Laksa. Dan ulun yakin insyaallah kita seberataan husnul khatimah dan akan mendapatkan tempat yang mulia, tempat yang menyenangkan, tempat yang bahagia di sisi Allah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita juga memperingati haul para aulia Allah, para wali-waliullah, para ahli billah, Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus dan Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil. Mudah-mudahan dengan memperingati haul beliau-beliau yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat, kita semakin diberikan keterbukaan hati untuk taat dan selalu bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan memperingati haul beliau-beliau yang mulia ini, benua kita terhindar daripada segala bencana, terhindar daripada musibah dan malapetaka lainnya yang tidak kita inginkan. Tadi sebelum ulun masuk ke majelis ini, ulun sempat kepandiran tadi lawan guru. Insyaallah pemerintah daerah akan memberikan support dan dukungan untuk majelis ini, dan insyaallah akan memberikan bantuan berupa mobil ambulan insyaallah di 2022, dan juga memberikan bantuan untuk pembangunan asrama putri gitu. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada tempat ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan pertolongannya jualah kita bisa berhadir, berkumpul di majlis zikir ini. Dan dengan pertolongannya jualah mulut kita bisa bertutur mengucap kalimat thayyibah, kalimat yang begitu agung, kalimat yang begitu dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan berkat beliau kita ada. Berkat beliau kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa apapun nikmat yang sampai kepada kita, baik nikmat zahir maupun batin, termasuk nikmat taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk berzikir, menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, itu tidak lain berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Kita ditempatkan Allah di satu benua yang bernama Kalimantan Selatan, yang oleh Abah Guru Sekumpul, Kalimantan Selatan ini itu artinya disingkat Kalsel, artinya kalian selamat. Jadi Kalimantan Selatan singkatannya Kalsel, kalian selamat, ujar Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia dan akhirat. Kenapa guru menyebut itu? Karena banyak para wali-wali Allah di bumi Kalimantan Selatan ini. Banyak wali-wali Allah di bumi Kalimantan Selatan ini. Dan di antara wali yang menjadi penopang Kalimantan Selatan ini adalah Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau merupakan salah satu daripada Khalifah Syekh Samman Al-Madani, yang mana dari Syekh Samman Al-Madanilah Datu Kalampayan menerima satu tariqah yang lebih dikenal dengan sebutan tariqah Sammaniyah. Nah, dari Datu Kalampayan ini menyebarlah tarikat Sammaniyah ini, terutama kepada anak-anak cucu keturunan beliau. Dari sekian banyak anak keturunan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, karena Datu Kalampayan ini di samping usia sidin panjang dan sidin banyak berisi bini, ada kurang lebih 11 bini Datu itu, dan semuaan itu bakat turunan sidin dan wali-wali beretaannya. Ujar Guru Sekumpul, anak dan cucu Datu Kalampayan itu wali beretaan karena langsung dapat bimbingan Datu Kalampayan.
Datu Kalampayan kan Sidin berumur lebih 100 tahun wafat itu. Jadi sempat mendidik anak Sidin, cucu Sidin. Adapun buyut Sidin itu sebahagian aja nang badapat lawan datu, sehingga hanya sebahagian nang artinya nang dipastikan wali. Tapi kita percaya bahwa keturunan Datu Kalampayan itu orang-orang mulia berkat doa dari Datu Kalampayan juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, dari sekian banyak artinya murid Datu Kalampayan, terpilihlah Syekh Syihabuddin Al-Banjari sebagai khalifah daripada tarikat Sammaniyah. Arti khalifah itu orang yang berhak membaiat seseorang untuk suluk menuju hadrat Allah di bawah bimbingan Sidin. Jadi ini baiat lebih khusus daripada sekadar maijazahakan zikir tarikat. Jadi bujur-bujur dibimbing. Kalau kita berbaiat kepada seorang guru, maka kita ini mesti menjadi mayat di tangan tukang mandi. Apapun nang ujar guru, kita mesti melaksanakan. Kada kawa kada. Ini kalau sudah berbaiat. Nah, kalau kita nih biasanya cuma tabarruk, ambil berkah, mengaji anu guru si anu, mengaji anu guru si anu, mengaji anu guru si anu. Nah, itu pun untung besar juga. Ketika kita mau menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang ilmu mereka itu dari guru mereka sampai kepada Rasulullah. Karena itulah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Innamal ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bisayyidil bashar. Ilmu yang mu'tabar itu ilmu yang sampai sanadnya, mata rantainya kepada penghulu sekalian manusia, penghulu sekalian alam semesta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sekian banyak anak daripada Datu Kalampayan, terpilih Syekh Syihabuddin sebagai khalifah Sidin. Kemudian Syekh Syihabuddin ini punya banyak murid yang beliau bimbing dalam menjalani suluk menuju Allah melalui tarikat Sammaniyah. Maka di antara murid yang menjadi khalifah daripada Syekh Syihabuddin ini adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi Bantan. Nah, Syekh Nawawi Banten ini beliau adalah ulama dari Jawa, dari Banten, yang diakui keilmuan Sidin oleh dunia Islam. Beliau orang Jawa tapi mengarang kitab berbahasa Arab. Puluhan kitab dikarang oleh Syekh Nawawi Banten ini dengan bahasa Arab. Bahkan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, salah satu karangan Sidin yaitu kitab Marahul Labid Tafsir Quran Majid itu dipelajari di situ. Marahul Labid fi Tafsiril Quranil Majid. Itu karangan Syekh Nawawi Banten. Orang Banten mengarang kitab bahasa Arab dan diakui oleh dunia Islam. Kitab-kitab karangan Sidin. Nah, beliau itu hasil didikan daripada Syekh Syihabuddin Al-Banjari yang merupakan anak dari Datu Kalampayan tadi. Syekh Nawawi Banten punya banyak murid. Hampir seluruh dunia Islam waktu itu mengaji lawan Sidin ulama-ulamanya. Nah, di antara murid Syekh Nawawi Banten itu yaitu Syekh Zainuddin Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Beliau yang jadi khalifah untuk membaiat seseorang dalam suluk menuju Allah lewat tarikat Sammaniyah itu. Yang terkenal. Sesudah meninggal Syekh Zainuddin Sumbawa, yang menjadi khalifah beliau adalah Syekh Ali bin Abdullah Banjar.
Syekh Ali bin Abdullah Banjar ini Syekh Ali bin Abdullah. Nah, jadi Syekh Ali ini anaknya Syekh Abdullah. Syekh Abdullah ini gelar sini Syekh Abdullah Wujud. Syekh Abdullah Wujud, kenapa? Beliau itu begitu mesranya ketika berzikir, begitu asiknya ketika berzikir, sampai-sampai apabila sidin berzikir itu hilang awak sidin, nang timbul itu cuma pakaian sidin aja. Mun kita tadi banyak itu hilang, dapat pajah lampu ada kelihatan lagi. Amun Syekh Abdullah Wujud dasar hilang. Nang ada pakaiannya aja, awak sidin hilang, kada kelihatan lagi. Mesra dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Saurang kan dede. Dasar kan dede bujur. Nah, Syekh Ali bin Abdullah ini punya murid Syekh Syarwani Abdan Bangil. Nah, Guru Bangil punya murid Syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah mata rantai dari tarikat Sammaniyah. Guru Sakum yang terkenal tuh. Tapi ada dari jalan-jalan lain, cuma yang masyhur karena ini turuknya lewat Guru Sekumpul, beliau dari Guru Bangil daripada Syekh Ali bin Abdullah, Syekh Ali bin Abdullah daripada Syekh Zainuddin Sumbawa, beliau daripada Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten daripada Syekh Syihabuddin Al-Banjari, beliau daripada ayahanda beliau Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yang langsung menerima ijazah dan baiat tarikat Sammaniyah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Banyak keutamaan yang Allah berikan kepada almarhum Syekh Syarwani Abdan Bangil. Di antaranya beliau itu diberi Allah termasuk wali yang diberi karamat tayyul makan, bisa melipat tempat. Bisa melipat tempat. Ada pernah beliau kedatangan seorang syekh besar, ulama besar dari Makkah. Jadi syekh ini datang ke Indonesia berdakwah. Lalu asa kalawasan sudah di Indonesia nih. Lalu asa beganangan lawan Makkah. Asa beganangan lawan Makkah. Hendak bulik katia tugas belum selesai lagi. Kan Sidin memberi pelajaran kepada orang-orang Indonesia nih. Nah, ini sudah baru misalnya sebulan. Jadi setengah bulan atau 3 minggu asa begenangan maka kebetulan waktu itu si syekh ini berhilang kepada Guru Bangil. Lalu berkisah tentang kerinduan Sidin lawan Masjidil Haram, hendak sembahyang di Masjidil Haram. Oleh Guru Bangil dibawalah syekh itu ke dalam kamar Sidin. Nah, ketika masuk ke kamar itu tiba-tiba suasana kamar itu berubah menjadi Masjidil Haram. Tak pindah ke Makkah. Dan ini adalah salah satu karamat yang memang ada di kalangan para wali. Disebut karamatnya tayyul makan, melipat tempat. Jadi tempat ini jauh dilipat Tuhan timbul. Ada juga karamat itu tayyuz zaman, melipat masa. Itu bagian dari karamat wali juga. Nah, tayyuz zaman itu bagi kita waktu itu setumat benar. Tapi bagi wali dengan waktu yang sebentar itu mereka bisa menghatamkan Quran. Mereka bisa membaca Yasin sekian ratus. Sebagaimana
Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, paguruan daripada Habib Ali Al-Habasyi, pengarang Simtud Durar Maulid Habsyi. Sidin suatu ketika naik kendaraan bersama anak Sidin, lalu kebetulan pecah ban. Jadi turun anak nih mengganti lawan ban sirap nih. Lalu begitu selesai mengganti lawan ban sirap itu, ujar Sidin, alhamdulillah nakai, waktu abah berkah benar. Apa sebabnya? Karena apa? Nih waktu Ika mengganti ban tadi abah sudah menghatamkan membaca surah Yasin 400 kali. Waktu mengganti ban sirap saja 400 kali. 400 kali orang. Di Baraba itu ada Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Habasyi. Kubah Sidin di Manjang. Beliau itu asli Hadramaut. Jadi Sidin ka Banua, ka hulu sungai, mendatangi Abah Sidin Habib Ibrahim nang ba kubah di negara. Jadi Habib Muhammad Al-Habasyi ini menurut cerita para orang-orang tua, Sidin ini punya karamat mulai barabai kabirayang itu sahatam Al-Quran. Mulai barabai kabirayang sahatam Al-Quran. Dan karamat Sidin mun kita mulai barabai mulai barabai sama pada kabupaten mulai paringin ke barabai Yasin bisa ada tuntung. Nah, ini orang mulai barabai kan kota kabirayang sakabupaten aja sahatam Al-Quran. Nah ini disebut tayyuz zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah ini salah satu karamat daripada Syekh Syarwani Abdan Bangil. Beliau itu diberi Allah karamat itu tadi. Tak ke Makkah. Jadi desa bujur-bujur di Makkah. Ini bukan khayal. Ujar guru sekumpul, khayal bagi para arifin, bagi para wali itu menjadi nyata. Jadi orang wali itu mestinya nang bakaramat bujur dah. Membayangkan bagaimana di Makkah, tak ke Makkah kan. Membayangkan tak ke Makkah. Jadi di Makkah khayal, ingat ujar guru sekumpul, khayal bagi para arifin itu menjadi kenyataan. Karena orang wali itu kada mau bakhayal bila kada Allah yang mahandaki. Dan bila Allah mahandaki jadi. Mun gaya kita ini orang mahayal lah terus. Akhirnya kenapa? Ada mau jadi berumuran. Melihat orang jadi bupati, mahayal jadi bupati juga. Ada mau, mun ada takdirnya. Dasar gurisannya sudah Bahadi ini jadi bupati, biar nang apakah? Apa bupati? Kita nang anu jangan anak mahiri, jangan anak dengki. Itu doakan naik takdir Sidin sudah jadi bupati pimpinan kita. Doakan. Ada dia lagi nang Islam mendukung anu, ada dia lagi samuan sama sudah rakyat Sidin Kabupaten Balangan. Sidin pimpinan kita rakyat Sidin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di samping tarikat Samaniyah di benua kita ini juga ada tarikat Alawiyah. Tarikat Alawiyah itu yaitu ayahanda Guru Bakhit, beliau menerima daripada Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus. Di mana Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus ini Sidin menerima daripada Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus yang digalari dengan Habib Niyon. Habib Niyon. Jadi Habib Zain Al-Idrus ini anak amanakan daripada Habib Niyon. Napa aja gelar Habib Niyon? Nah, di Surabaya itu, tepatnya daerah Ketapang itu, waktu itu masjid itu pajah lampunya.
Jadi jemaah nih abot nih masjid pajah lampu, kepajahan lampu masjid. Nah tiba-tiba ketika nang waktu pajah lampu tadi tuh timbul cahaya nang menerangi seluruh masjid, nang kaya lampu neon. Maka listrik belum menyala. Listrik belum menyala. Dilihat dari mana sumber cahaya itu. Sekalinya sumber cahaya itu adalah tubuh daripada Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus. Cahaya memancar dari tubuh Sidin. Dan pancaran cahaya itu menerangi daripada seluruh ruangan-ruangan masjid. Makanya neon. Ya nang begalar Habib neon itu. Ya begalar Habib neon. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada kesamaan wirid antara tarikat Sammaniyah dan tarikat Idrusiyah. Tarikat Sammaniyah dan Idrusiyah sama mengamalkan 3 zikir. La ilaha illallah, Allahu. La ilaha illallah, Allahu. La ilaha illallah itu zikir hati. Allah itu zikir roh. Hu zikir sir. La ilaha illallah zikir hati. Di hati itu lapisan terluar. Kenapa mati hati? Qalbun bahasa Arabnya, hati itu qalbun, bulak balik. Waktu kita berzikir la ilaha illallah tuh hati ini bulak balik. Karena itu nang mana nang kita nyaman disuruh ditimbulakan. Nyaman kita misalnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, nyaman di situ, bandak di situ dahulu. Asa ubah pulang, alih ke mana tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Asa anu pulang hati, ubah nang mana nang penting jangan sampai kita ini lalau ke sana kamar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Boleh bulak balik hati, tapi tetap kada keluar daripada mengingat Allah, mengingat sifat Allah, mengingat asma Allah. Nah, dan itu kalau kita sudah situ, Allah, 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 itu zikir roh. Roh kita ini dari Allah. Roh kita ini dari Allah. Dan dia rindu kembali kepada asalnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika disebut Allah, 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 bagi roh yang sehat pasti akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Karena itulah asalnya roh. Allah, Allah, Allah. Nah, sudah itu zikir hu. Ini sir. Sir itu apa? Mahallul musyahadah. Tempatnya musyahadah. Musyahadah itu apa? Idrakus syai bidzauq, memperdapati sesuatu dengan rasa. Kita merasakan adanya Allah. Hu itu dia melihat seluruh alam semesta ini, semuaan ternyata adalah menunjukkan kepada dia Allah. Bila kita melihat pohon, ingat Allah, nama ulah pohon itu apa, kada hati lagi nama memandang tuh sir. Melihat artinya napa? Melihat awan, Allah nama menciptakan awan itu. Melihat gunung, ingat Allah nama ulah gunung itu. Melihat binatang, ingat Allah nama ulah binatang itu. Melihat lampu,
Ingat Allah yang memberi cahaya kepada lampu itu sehingga lampu ini tarang ini bukan lampunya yang menerangi, tapi Allah yang punya cahaya. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Apa tidakkah mereka melihat kepada unta? Bukan untanya yang dilihat. Kaifa khuliqat, bagaimana dicipta unta itu. Yang dilihati sang penciptanya. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Kadang melihat langit kah? Kayak apa langit itu ditinggikan. Jadi jangan melihat langitnya, tapi nang dilihat nang meninggiakan langitnya, nang menciptakan langit itu nang kadebetihang ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kadang melihat bumi kah? Kayak apa dihamparkan. Jangan melihat buminya, lihati orang nang menghamparkan bumi ini sehingga nyaman didiami. Bila kita kau melihat di balik makhluk nih, ada Khalik, ada sang pencipta, maka bukan hati lagi yang melihat itu, tapi sir. Nah, zikir sir itu adalah hu. Jadi tarikat Samaniyah dan tarikat Idrusiyah itu sama mengamalkan yang tiga itu. Tapi jumlahnya berbeda. Kalau bubuhan Samaniyah mengamalkan itu setiap baisukan lawan kamarian. Ujar guru sekumpul bila kada kawa 2 kali sehari, sekali sehari imba subuh barang. Baca la ilaha illallah 166. Allah itu 66. Jadi Allahu Allah. Jadi tasbihnya 33 aja, jumlahnya 66. Kemudian hu 77. Nah, itu bubuhan Samaniyah. Ada tarikat Idrusiyah lebih inting. Kenapa? La ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu 12 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis sembahyang. Nah, bila kita rutin mengamalkan itu, ujar guru sekumpul kan, mengamalkan tarikat Samaniyah misalnya atau tarikat Idrusiyah. Bila kita rutin mengamalkan tarikat nang 3 macam zikir wirid tadi tuh, kita akan diberi Allah jazab. Jazab itu apa? Jazab itu ditarik Tuhan akal basyariah kita. Akal basyariah ini nang pikirannya tuh apa? Hanya dunia. Kayak apa aku sugih, kayak apa aku banyak berduit. Itu aja pikirannya. Nah, itu akal basyariah. Diganti Tuhan dengan akal rabbaniyah. Bila akal kita sudah berganti akal rabbaniyah, nang apa aja nang dilihat, maingatakan lawan Tuhan. Nang apa aja nang didengar, maingatakan kita lawan Tuhan. Inilah nang ujar orang bahari, sapalimbai, sapalangkahan, sapalimbayan, sapamajaman, sawujud, sarasa, sarahasia. Itu ungkapan orang bahari. Karena akalnya akal rabbaniyah sudah. Sapalangkahan, satu dalam langkah. Nang malangkahkannya siapa? Itu nang diingatnya. Sapalimbayan, setiap tangannya belimbai, siapa nang melimbayakan? Sapamajaman, siapa nang setiap matanya berpajam, matanya berbuncalak, siapa nang itu nang memajamakan itu? Siapa? Ya kan dia lagi ingat dirinya. Itu nang akal rabbaniyah ngarannya. Nah, jadi bila kita rutin aja mengamalkan zikir-zikir itu, akan diberi Allah jazab tadi. Kalaupun saat ini belum paling tidak karena hendak mati, Allah akan memberikan rasa itu kepada kita. Hendak mati karena dirasakan Tuhan, kayak apa lezatnya kaum arifin.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, wabil khusus berkat daripada si Saman, berkat daripada Syekh Abdullah Idrus, mengabulkan hajat-hajat kita barataan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Terutama kita doakan sekali lagi, artinya hajat daripada pemimpin kita yang beliau sangat ingin membawa kabupaten yang beliau pimpin ini kepada kemakmuran, makmur sejahtera rakyatnya barataan. Itu pasti para pemimpin itu niatnya itu hendak kayak apa, setiap daerah yang dipimpinnya itu hendak disejahterakan. Jangan sangka buruk lawan pemimpin, jangan sangka buruk. Al-Fatihah.